Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kuliah siang ini dengan baik. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa materi benchmarking ini sebenarnya bukan merupakan materi khusus kuliah ekonomi makro Islam. Ini karena ada kaitannya dengan materi kuliah yang lalu, yaitu karena kita telah membahas Baitul Mal wat Tamwil atau BMT sebagai solusi lembaga keuangan yang bebas riba. Nah, karena dengan menjadikan BMT sebagai solusi lembaga keuangan bebas riba, maka terhadap BMT ini harus kita lakukan benchmarking. Ini sebuah keharusan, tidak boleh tidak. Nah, kenapa? Ya karena BMT ini adalah lembaga keuangan resmi milik negara pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, dan bahkan pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. Ini lembaga resmi milik negara. Sementara kita sekarang menjadikan BMT sebagai solusi lembaga keuangan yang bebas riba, ya kita harus melakukan benchmarking. Karena dulu lembaga keuangan resmi milik negara, sekarang kita kalau menghidupkan kembali BMT, itu nggak mungkin persis seperti BMT pada zaman itu. Nah, kita sekarang kalau menghidupkan kembali BMT itu hanya sebatas sebagai NGO. Nah, dari lembaga resmi, lembaga keuangan resmi milik negara menjadi NGO itu saja, itu sudah benchmarking. Ketambahan tentunya dulu kondisi dan situasi pada zaman lalu itu berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang sudah mengalami banyak perubahan, kalau boleh dikata juga sudah mengalami banyak kemajuan. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan sekarang, ini otomatis juga akan mengharuskan kita melakukan benchmarking untuk hal-hal yang lain sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kita di zaman sekarang. Di atas tadi saya katakan bahwa metode benchmarking itu bukan spesifik untuk mata kuliah ekonomi makro Islam, tapi metode ini sangat luas penggunaannya. Antara lain untuk berbagai produk manufaktur,
untuk mengembangkan organisasi, mengembangkan manajemen, dan berbagai macam perubahan yang kita butuhkan. Saya pernah menggunakan metode benchmarking ini ketika saya mendapat tugas. Saya juga nggak ngerti, ini tiba-tiba ada SK, saya mendapat tugas bersama teman, tapi teman saya ini selain lebih dahulu masuk lembaga penelitian dibandingkan saya, teman saya ini dari peneliti pendidikan, sementara saya bukan dari peneliti pendidikan, saya dari peneliti tradisi keagamaan yang belakangan kemudian banyak terlibat dalam penelitian konflik. Nah, waktu itu saya mendapat tugas bersama teman tadi untuk menyusun silabus madrasah dari RA sampai madrasah aliyah. Setelah pada jadwal yang ditentukan ada semacam pembekalan. Ada pembekalan dari peneliti senior yang ahli bidang pendidikan, yaitu Bapak Abdurrahman Saleh. Setelah beliau menjelaskan tentang bagaimana menyusun silabus, beliau juga menyerahkan contoh silabus dari pendidikan umum. Ini juga dari TK sampai SMA diserahkan. Nah, setelah beliau selesai memberikan pembekalan, beliau nanya kepada kami berdua. Beliau nanya, bagaimana? Siap? Saya langsung angkat tangan, siap Pak. Nah, ternyata teman saya yang lebih dahulu menjadi peneliti ini kaget melihat jawaban saya. Terus setengah terkejut dia menanyakan, pede amat Anda? Nah, terus saya jawab lagi, lah apa masalahnya? Kita sudah mendapat bekal pembekalan, sudah diberi contoh silabus dari TK sampai SMA, kan kita tinggal benchmarking aja. Dia rupa-rupanya belum yakin terhadap saya. Dia menanyakan, apa maksud Anda benchmarking? Terus saya jelaskan secara bahasa begini-begini, secara istilah begini-begini. Nah, baru dia meskipun gak manggut-manggut, dia mungkin ada secercah keyakinan. Terus akhirnya dia mengikuti saya. Terus apa yang terjadi? Kemudian ya dia sebagai yang lebih dahulu masuk atau menjadi peneliti, saya persilahkan untuk membuat silabus SMA. Madrasah aliyah saya, terus madrasah sanawiyah. Terus kami kemudian meng-hire 2 orang lagi, yang satu membuat silabus madrasah ibtidaiyah, dan yang satunya lagi membuat silabus Rodotul Atfal. Jadi TK-nya.
ternyata dengan metode benchmarking itu selesai. Selain ada petunjuk-petunjuk juga dari bahan tertulis untuk membuat silabi madrasah. Akhirnya beres. Setelah beres, teman saya tadi mengatakan, kalau tahu kayak gini, kita ngapain ngambil 2 tenaga lagi? Kita habiskan sendiri, honornya gede. Nah, ini karena dia belum tahu metode benchmarking. Nah, itulah kehebatan kalau Anda mengetahui metode benchmarking yang bisa Anda gunakan untuk berbagai keperluan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan pengertian benchmarking. Ini menurut Dr. Jen Z.A. Hans. Beliau mengatakan bahwa bangsa Jepang ini sangat menekankan pentingnya melakukan perbaikan diri secara terus-menerus. Istilah Jepangnya kaizen. Untuk melakukan perbaikan diri, terutama untuk mengejar ketertinggalan. Jadi bangsa Jepang ini bangsa yang sadar. Jadi pada zaman reformasi Jepang, pada zaman dulu itu bangsa Jepang itu sadar ketertinggalan. Nggak kayak bangsa Konoha, ada reformasi tapi nggak ada yang dilakukan, tapi malah mengatakan reformasi kebablasan. Kebablasan itu apa? Kalau melebihi target. Ini tidak melakukan apa-apa kok mengatakan kebablasan. Jadi tidak melakukan apa-apa, jangankan melebihi target. Targetnya aja tidak kesentuh. Nah, inilah parahnya bangsa Konoha. Akhirnya ya tetap ketertinggalan, semakin jauh. Korupsinya aja nomor 2. Nah, itulah bangsa Konoha. Nah, kenapa bangsa Jepang itu melakukan benchmarking? Ini jalan pintas. Benchmarking merupakan jalan pintas. Jadi tidak perlu melakukan trial and error lagi, melakukan eksperimen. Nah, jadi ini apa? Kalau pejabat-pejabat di Konoha itu banyak yang mengatakan, bahkan pejabat struktural di lembaga penelitian aja banyak yang mengatakan penelitian itu nggak ada gunanya, cuma menghabiskan anggaran aja. Nah, karena dia tidak paham itu. Nah, di mata kuliah mata rantai nilai itu saya katakan pejabat-pejabat yang seperti itu tidak paham mata rantai nilai, value chain itu nggak paham. Nah, dan juga boleh kalau kayak Jepang ini pada waktu itu pada waktu dia melakukan benchmarking pada awal ini. Jadi tidak perlu melakukan penelitian trial and error atau eksperimen, langsung dia melakukan benchmarking. Nah, benchmarking ini juga dikenal dengan istilah remodeling. Nah, jadi apa? Membuat model baru aja, dan model barunya itu juga nggak total. Apa? Rombak sana rombak sini atau reverse engineering. Nah, itu aja yang dilakukan bangsa Jepang. Dan bangsa Jepang itu terkenal sebagai the greatest benchmarker in the world. Nah, jadi karena dia hebat melakukan benchmarking sampai mendapat sebutan seperti itu, the greatest benchmarker in the world. Nah, apa yang terjadi? Semua penemuan-penemuan yang berguna bagi umat manusia
yang dilakukan oleh bangsa Amerika dan Eropa seperti mobil, telepon, televisi, komputer, itu semua di benchmarking oleh Jepang, sehingga membuat orang Amerika dan Eropa ini terkaget-kaget melihat merek-merek produk Jepang seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Sony, Hitachi. Nah, ini membanjiri pasar mereka. Jadi gurunya aja kaget. Nah, dan bangsa-bangsa di Asia Timur seperti Korea, Taiwan, Singapura ini juga nggak mau ketinggalan, terus akhirnya melakukan benchmarking juga. Maka mereka juga kemajuannya menyusul bangsa Jepang. Dan sekarang Tiongkok ini, Republik Cina ini melakukan benchmarking secara besar-besaran. Saya masih ingat tahun 86 ketika saya mengikuti prajabatan mau jadi pegawai negeri. Ini salah satu instruktur mengatakannya juga sambil mencibir mengatakan, kita ngirim sarjana-sarjana ahli ilmu sosial ke negara-negara maju, sambil mencibir. Nah, mengatakan Cina ini mengirim sarjana-sarjana teknologi, sarjana-sarjana ahli kimia dengan jumlah besar-besaran ke Amerika dan Eropa. Terus kemudian beliau mengatakan, coba nanti hasilnya apa. Nggak tahu beliau apakah masih sugeng atau beliau sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Tapi terbukti sekarang Cina bangkit menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu bukan jumlah penduduknya aja yang besar. Bangsa yang besar itu diukurnya soft powernya bangkit, besar, kuat, dan hard powernya juga kuat. Itulah bangsa besar. Bangsa Cina itu ya soft powernya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya menjadi bangsa yang maju, didukung oleh hard powernya, kekuatan militer dan persenjataan. Jadi lengkaplah dia menjadi bangsa besar. Kalau Jepang, karena Jepang kena sanksi kalah perang dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya Jepang hanya mampu menguasai soft powernya saja. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Akhirnya bangsa Jepang juga menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Nah, sedangkan kita nggak tahu rumusnya jadi bangsa maju itu apa. Cuma teriak-teriak kerja. Ya kalau kerja padat karya ya cuma capek kerja, honornya kecil. Tapi kalau kerja pakai otak, tahu targetnya apa, metodenya untuk sampai ke sana apa, nah itu akan berhasil menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang besar. Jadi itulah yang dilakukan Jepang, sehingga Jepang menjadi bangsa yang maju.
Nah, ini berkaitan dalam rangka kita mencari solusi agar umat Islam terbebas dari jeratan riba yang sudah kronis. Apalagi sekarang ketambahan ada pinjol. Maka bukan umat Islam aja, kalangan masyarakat kelas bawah, bahkan kemarin ada artis, cuma saya nggak berani nyebut namanya, katanya terjerat pinjol. Jadi ternyata ini sudah parah, bukan masyarakat ekonomi lemah saja yang terjerat pinjol, tapi artis terkenal ini terjerat pinjol. Nah, sehingga itulah kita harus melakukan benchmarking, mencari solusi lembaga keuangan yang bebas riba, dan kemudian setelah kita pilih BMT, itu kita harus melakukan benchmarking. Nah, seperti apa metode jalan pintas ala benchmarking ini yang dilakukan oleh bangsa Jepang, sehingga dapat mengejar ketertinggalan, bahkan guru-gurunya ini bangsa Eropa dan bangsa Amerika ini terkejut. Kata benchmarking ini berasal dari bahasa Inggris yang secara leksikon berarti tanda untuk menentukan tingginya letak suatu daerah. Itu pengertian bahasa. Nah, kemudian menurut makna istilahi, benchmarking ini merupakan sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program, strategi, dan lainnya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkan dengan industri serupa atau yang berbeda. Itu definisi benchmarking. Nah, dari hasil benchmarking, suatu organisasi dapat memperoleh gambaran, insight mengenai kondisi kinerja organisasi, sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan. Dalam menghasilkan sebuah model berupa barang dengan cara benchmarking, pelaku benchmarking bisa meniru atau mencontoh dengan cara bongkar pasang, tidak hanya dari satu produk saja, tapi dari banyak produk, dari berbagai perusahaan, bahkan dari berbagai negara. Dengan presentasi masing-masing produk yang ditiru berada di bawah ketentuan sanksi plagiasi, sehingga pelaku tidak terkena sanksi plagiator. Nah, almarhum ayah saya pernah bercerita, beliau pernah menonton film dokumenter pada zaman Jepang. Film itu menceritakan bagaimana sebuah pabrik otomotif di Jepang menciptakan prototipe mobil yang kemudian diproduksi secara besar-besaran. Bagaimana pabrik mobil tersebut melakukan benchmarking? Mula-mula pabrik mobil Jepang ini
sebenarnya bapak saya cerita sampai merek mobilnya cerita. Nah, tapi saya nggak berani, kan sekarang apa, ngeri lah kalau menyebut produk, menyebut apa merek produk itu ngeri. Maka bapak cerita aja. Nah, jadi pabrik mobil tersebut membeli beberapa produk mobil dari berbagai negara. Kemudian semua mobil-mobil itu dibongkar komponennya, dipretelin, kemudian diseleksi. Lah, komponen-komponen yang menurut ahli Jepang tadi, yang menurut mereka itu yang bagus, dikumpulkan, terus kemudian dirakit kembali. Jadi dari misalnya dari pabrik Amerika ada berapa, diambil komponen-komponen yang bagus, diambil. Terus dari Eropa berapa, diambilin, dikumpulin, terus dirakit menjadi sebuah mobil yang utuh. Itulah kemudian menjadi prototipe mobil pertama Jepang. Setelah itu baru diproduksi secara massal. Jadi prototipenya itu hasil benchmarking. Nah, kita dalam melakukan benchmarking itu ya, yang terpenting itu menghindari sanksi plagiasi. Jangan sampai Anda kena sanksi tertuduh sebagai plagiator. Nah, ini Bapak nggak tahu ukurannya itu berapa persen, itu nggak tahu. Kalau lagu itu kan ukurannya bar. Jadi orang ngambil lagu orang lain itu tidak terkena sanksi plagiasi kalau ukurannya tidak sampai berapa bar sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Nah, kalau produk manufaktur ini berapa persen, Bapak nggak tahu. Nah, itu tentunya Anda nanti kalau bekerja di sebuah pabrik, kemudian Anda jadi ahli, Anda harus mencari ini ukuran. Kalau melakukan benchmarking terhadap produk manufaktur itu berapa persen bisa ditolerir, tidak kena sanksi plagiasi. Nah, gambaran cara kerja benchmarking, model lembaga keuangan yang akan dilakukan berkaitan dengan mata kuliah ekonomi Islam ini, kita selain menjadikan BMT itu sebagai model utama, nah kita masih perlu melakukan mencari lembaga-lembaga lain untuk kita rakit menjadi BMT masa kini. Agar kita segera dapat mencapai cita-cita memiliki lembaga keuangan yang bebas riba, kita ikuti cara-cara bangsa Jepang, yaitu dengan cara benchmarking terhadap lembaga keuangan yang pernah ada. Dr. Han tadi menambahkan bahwa benchmarking dilakukan dengan 4 langkah, yaitu 1,
know what you want. Dalam langkah pertama ini, know what you want ini, ada yang harus dilakukan, yaitu spesifikasi yang harus kita ambil. Kemudian measurable, sesuatu yang dapat diukur. Achievable, yang bisa kita capai. Reasonable, yang kita milih ini kenapa, ada apa alasannya. Kemudian time limit, yang ketika disingkat menjadi SMART. SMART, SMART. Kemudian langkah kedua, find a model. Temukan sebuah model. Modelnya itu bisa samban seseorang, organization, organisasi, atau firm, atau firma, atau perusahaan that has got what you want. Nah, kemudian yang ketiga, observe what the model does. Observasi apa yang dilakukan oleh model tadi. Nah, langkah keempat, do the same thing as the model does, or do it even better until you get what you want. Nah, jadi 4 langkah inilah yang harus dilakukan dalam upaya benchmarking menurut Dr. Han. Dr. Han. Nah, dengan mengikuti 4 langkah benchmarking di atas, tentu tidak semuanya diikuti. Dari 4 langkah benchmarking tersebut, antara lain yang bisa kita jadikan panduan adalah kenali apa yang kita mau, spesifikasi, apa spesifikasi BMT, dan apa alasan serta relevansinya sehingga kita pilih BMT ini menjadi model utama. Kemudian yang kedua, pilih model. Dalam hal ini organisasi, tepatnya lembaga keuangan, yaitu BMT. Terus yang ketiga, kita observasi lembaga keuangan yang kita pilih sebagai model. Kita tiru apa keistimewaannya yang dimiliki model tersebut sehingga kita bisa mencapai sasaran yang kita inginkan. Nah, terus kemudian BMT tadi sebagai modal utama, kita mencari model-model lain untuk melengkapi BMT ini sehingga menjadi BMT yang sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan, dan perkembangan zaman ini. Sehingga BMT ini benar-benar bisa menjadi solusi lembaga keuangan yang bebas riba. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.